Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan muslimin sidang jamaah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sangat kita hormati Bapak Ustadz yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Dr. Firdaus STMT. Beliau ini ahli teknik kimia, Bapak Ibu, yang secara pribadi melihat beliau ini dipercaya sebagai koordinator bina akhlak Ustaz ya di Universitas Muhammad. Jadi kalau dosen agama jadi koordinator bina akhlak itu biasa Bapak. Jadi beliau dosen doktor dengan ilmu teknik kimia dipercaya sebagai koordinator bina akhlak di salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat. Ini luar biasa tentunya. Yang kita hormati Bapak pembina atau penasehat beserta seluruh pengurus Masjid Surahul Jannah, Bapak Ibu jamaah, anak-anak kami dari remaja ya di Masjid Surahul Jannah, yang insya Allah sebentar lagi makin bertambah ini anak-anak kita. Catatan kita Bapak Ibu, kalau wiridnya setelah maghrib, nah ini datangnya setelah maghrib Bapak Ibu. Jadi kalau wiridnya setelah isya, ini datangnya setelah isya. Jadi kalau anak-anak putri sulit kita mengatakan mereka itu tidak disiplin ya. Jadi kalau anak-anak putra itu jadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang tidak sholat misalnya kalian putri ya. Nah, mudah-mudahan bukan alasan untuk tidak sholat supaya tidak mengikuti sholat wajib ya, hanya untuk mendengarkan ceramah saja di masjid. Ini mudah-mudahan ke depan itu menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama puji dan syukur kepada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam ini kita dari jamaah Masjid Surahul Jannah alhamdulillah dapat melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Yang sebenarnya dari kalender itu jatuh pada hari Sabtu yang lalu. Namun karena biasanya kebiasaan kita kalau tidak pada hari jatuhnya tanggal peringatan Islam, kita akan melaksanakan sekaligus dengan pelaksanaan wirid rutin di Masjid Surahul Jannah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Pak Ustadz memberikan tausiah ya, atau memberikan kajian tentang Isra dan Mi'raj, dari pengurus kami ingin melaporkan beberapa hal, terutama di dalam rangka persiapan menghadapi Ramadan ya, bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah. Yang pertama, tentu kami dari pengurus tidak henti-hentinya mengimbau kepada Bapak Ibu untuk memberikan infak sedekah ya terbaiknya untuk Masjid Surahul Jannah, untuk kegiatan pembangunan, untuk kegiatan yatim atau donasi untuk santunan yatim. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Marwan selaku Ketua Pengurus Masjid Surahul Jannah. Karena itu untuk acara kita selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kajian dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Firdaus STMT. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menarik sekali, bukan ceramah tapi kajian. Terima kasih Pak Marwan, Bapak Ibu pengurus Masjid Darul Jannah, Surau Darul Jannah. Bicara Isra Mi'raj, ayat referensinya Surat Al-Isra ayat 1. Kita penggal sedikit-sedikit karena kajian. Subhana. Jadi ayat ini dimulai dengan mengajak kita untuk mensucikan, maha suci. Jadi jiwa kita sudah dipanggil untuk berkomunikasi, menghadapkan jiwa kita kepada Zat yang maha suci. Allazi, yaitu asra bi abdihi laila, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Bapak yang Allah muliakan, Allah memilih redaksinya sungguh sangat luar biasa. Ayat itu selalu, setiap pilihan redaksi ayat Al-Quran tidak ada bandingnya. Itu sesuatu yang sudah diakui dunia. Yang diperjalankan Allah itu bukan Muhammad di ayat itu, tapi hambanya. Artinya setiap ayat Al-Quran harus menjadi pelajaran bagi siapa saja yang membacanya. Rasulullah Muhammad adalah uswatun hasanah, sehingga apapun yang terjadi pada Rasulullah mestilah menjadi uswah bagi umatnya. Ketika kita mengkaji Isra Mi'raj, jangan sampai kita cuma terjebak dengan sejarah. Bagaimana supaya kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, termasuk kenapa beliau diistimewakan Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu dalam skala yang sekecil apapun, mestinya kita bisa menangkap esensi dari peristiwa itu, sehingga mestinya kita juga mengalami Isra Mi'raj. Tentu saja dengan skala yang berbeda, karena yang paripurna, yang sempurna adalah apa yang terjadi kepada diri Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Ibu bapak yang Allah muliakan, ada dua tempat super suci di dunia, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjid to masjid, dari masjid ke masjid. Sederhananya begitu. Supaya kita mengalami Isra juga, maka jadilah pribadi yang dalam perjalanan hidup di dunia ini dari masjid ke masjid. Jangan dari hotel ke hotel,
Lebih parah lagi, dari hotel-hotelnya sudah difasilitasi dengan segala macam kemaksiatan. Bukan berarti salah kita tinggal di hotel, tapi dalam pengertian yang sekarang itu, jangan sampai jiwanya adalah jiwa hotel to hotel, tapi jiwa kita hendaklah masjid ke masjid. Orang yang sudah mengalami pencerahan rohani, jiwanya sudah terbentuk dengan masjid ke masjid, itulah mereka yang telah mengalami ketercerahan dari peristiwa Isra. Secara teknologi sudah sangat dimungkinkan untuk kita berjalan malam dari masjid ke masjid, dari kota ke kota, sehingga ayatnya yang diabadikan Allah di ayat itu adalah peristiwa Isra-nya. Peristiwa Mi'raj-nya tidak dimunculkan. Tidak ada kata Mi'raj di dalam ayat Al-Quran. Lalu muncullah hadis, as-sholatu mi'rajul. Ternyata untuk sempurna mengalami peristiwa Isra Mi'raj, kita difasilitasi, disediakan Allah perintah sholat. Linuriyahu min ayatina. Terjemahannya juga sudah sangat dangkal. Karena kajian saya jadi sangat senang sekali. Li itu adalah pada peristiwa Isra-nya. Sederhana menerjemahkannya agar, supaya. Tapi maksudnya adalah dengan peristiwa Isra itu, li nuriyahu, kami mandikan dia dengan cahaya kami. Kami cahayai dia. Hamba-hamba yang mengalami Isra itu adalah hamba-hamba yang dicahayai Allah dengan ayat-ayatnya. Nur, nuriyahu min ayatina. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita telah memiliki jiwa masjid ke masjid, Allah akan mencahayai kita, akan menerangi kita, akan memandikan kita dengan cahayanya, yaitu ayat-ayatnya. Linuriyahu min ayatina. Jadi kalau kita berbicara ayat itu, sumbernya adalah nur Allah. Menjadi hidayah. Di atasnya ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami berikan kepada dia ruh min amrina, ruh dari urusan kami. Jadi kalau kita berbicara Isra Mi'raj ini, yang pertama pemikiran kita sampai kepada Allah sebagai Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, dengan nurnya itu Allah berikan hidayah. Dengan hidayah itulah Rasulullah membawanya kepada kita. Dengan hidayah itulah kita menyampaikan pencerahan kepada semesta. Jadi linuriyahu min ayatina. Dengan peristiwa Isra itu kami beri nur, kami mandikan hamba kami itu dengan nur kami. Min ayatina innahu huwas samiul basir. Sungguh dia yang maha suci lagi, maha mendengar, maha melihat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan telah dimandikan cahaya Allah, hamba-hamba Allah akan mengalami
tidak terbentur oleh bumi. Pandangan orang-orang yang telah bermandi cahaya ilahi bisa melihat alam kubur. Ini bahasanya bukan bahasa syariat, itu Bapak. Artinya orang yang telah mengalami Isra Mi'raj itu, dia sudah sadar betul bahwa hidup ini cuma sementara. Apalagi kita yang sudah di atas 50 tahun, paling kita masih punya waktu 5, 10, atau paling 30 tahun. Kita sudah bisa melihat alam kubur, bahwa di alam kubur nanti sudah jelas apakah bekal yang kita bawa ke alam kubur bisa menemani kita dengan penuh kenikmatan selama ribuan tahun, ataukah kita tidak sadar juga di dalam kehidupan dunia sehingga di alam kubur nanti yang akan kita rasakan adalah derita ribuan tahun. Itu kasarnya orang yang mestinya ketika dia telah mengalami, mendapatkan pencerahan dari pemahaman Isra Mi'raj itu, jiwanya sudah dari masjid ke masjid, ruhaninya sudah tercerahkan, akal budinya sudah berfungsi maksimal, sehingga dia bisa tembus kesadaran ruhaninya untuk melihat alam kubur. Pasti masuk ke alam kubur dan bersungguh-sungguh menyiapkan bekal agar alam kubur menjadi penantian yang menggembirakan sampai dibangkitkan di pada masa. Apa yang alami ya kan? Di pada masa pun begitu juga. Akan ribuan tahun kita menunggu antrian dihisab. Sementara sisa waktu kita di dunia cuma hitungan tahun. Kesadaran inilah yang mesti kita perkuat agar kita bersungguh-sungguh dengan bekal akhirat. Rasulullah setelah mengalami peristiwa Isra Mi'raj melanjutkan perjuangannya menegakkan din Allah di muka bumi sampai beliau hijrah ke Yasrib dan menggantinya menjadi Madinah. Itulah esensi ajaran Islam yang diemban oleh Rasulullah. Bagaimana supaya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin? Untuk menjadi rahmatan lil alamin, Islam tadi dibangun dengan 5 rukun. Setelah pernyataan keislaman dengan akar keimanan, kalau kita lihat pohon yang menjulang, Ibu Bapak, ada akar yang menghujam ke bumi, itulah keimanan. Ada pokok pohon, itulah syahadatnya, perumpamaannya. Jadi orang yang bersyahadat dengan benar itu ibarat pokok pohon yang menjulang. Salat datangnya. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang batin. Di atasnya lagi puasa, cabang. Di atasnya lagi zakat. Jadi ada pokok, batang, cabang. Batangnya salat, cabang zakat, ranting puasa, puasa itu zakat, haji. Jadi kita ibaratkan pohon yang menjulang tinggi itu bisa mewakili rukun iman dan rukun Islam. Di atasnya lagi ihsan. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Bisa kita gambarkan dengan pohon yang menjulang tinggi.
buahnya. Ada daun yang berkhasiat, ada buah yang berkhasiat. Itu ihsan. Jadi dalam kajian Isra Mi'raj ini kita kembali, Mi'raj itu kaitannya adalah dengan sholat. Bagaimana setiap kita mengerjakan sholat, sholat kita adalah mi'rajnya kita kepada Allah. Dan tidak kita bahas Allah tempatnya di mana. Bagaimana kita sholat, sholat itu adalah mi'raj kita, berhubungan kita dengan Allah. Sehingga setelah kita mengerjakan sholat, betul-betul kita kembali kepada Allah. Bapak-Ibu yang Allah muliakan, ketika kita berbicara tentang sholat, sholat itu ada 5 kualitas nilainya. Ibarat batang pohon tadi. Jadi sholat itu kualitas nilainya ada 5. Mudah-mudahan kita memiliki kualitas yang semakin baik dalam pengamalan mendirikan sholat. Yang pertama, yang paling istimewa, dimulai dari utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibu Bapak yang dimuliakan, ketika kita telah tercerahkan, kita selalu menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita selalu baca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tilawahlah apa yang diturunkan dari kitab. Dengan pencerahan ayat-ayat yang kita baca, kita mendirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat dengan membaca Quran, dengan senantiasa menjaga kedekatan dengan Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran berfungsi menjadi az-zikr, mengingatkan dia sehingga dia tidak berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita mengerti larangan Allah, kita mengerti perintah Allah karena kita utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita telah baca tuntas kitab Allah untuk sebagai pedoman hidup kita sehingga kita tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah. Berikutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin. Kita minta tolong kepada Allah. Salat itu adalah senjata kita untuk minta tolong kepada Allah. Kita sudah punya komitmen untuk menegakkan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah. Tapi persoalan menegakkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah bukan persoalan kecil. Kita harus selalu minta tolong kepada Allah agar kita tidak tertipu, agar kita tidak lalai, agar kita tidak dipalingkan, agar kita tidak takut menghadapi ancaman dari orang-orang yang membenci Islam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inna lakabiratun illa 'ala khashiyin. Jadi sangat sulit lakabiratun. Menjadikan sholat dan sabar itu untuk kita meminta tolong kepada Allah, itu juga persoalan lakabiratun.
Lebih banyak orang sholatnya belum berfungsi untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar, belum berfungsi untuk menolongnya dalam menegakkan agama Allah. Illa alal khasyun, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Tentu saja kembali lagi tadi kepada peristiwa Isra Mi'raj yang telah dimandikan Allah dengan nurnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dalam persepsinya, setiap menghadap kiblat, mendirikan salat, dia dalam rangka menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia kembali kepada Allah, mengembalikan seluruh yang dia hadapi dalam perjuangan hidupnya kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah nyambung kenapa kita sholat juga baca yang seperti. Nah, itu dua nilai sholat yang mestinya dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang telah mengalami pencerahan Isra Mi'raj. Yang bahaya yang tiga lagi. Jadi kalau kita bagi 5, yang ketiganya adalah sholatnya orang-orang yang mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu baca, apa yang kamu katakan. Turunnya ayat itu terkait dengan betul-betul sahabat-sahabat yang mantan pemabuk. Ayat itu tetap berlaku, jangan dianggap ayat itu tidak berlaku. Tidak sedikit saudara-saudara kita mantan pemabuk hijrah, maka pertama sekali yang berlaku baginya adalah ayat itu. Pemabuk hijrah, ayat itu yang berlaku baginya. Yang kedua, kamu tidak tahu apa yang kamu baca. Nah, itu orang yang sholatnya mabuk itu ada dua. Dia bukan cuma mabuknya karena mabuk khamar, tapi ada juga orang yang mabuknya mabuk dunia misalnya. Mabuk harta, mabuk kekuasaan. Dia sholat, tapi dia tidak tahu apa yang dia baca, karena dia tidak sadar sedang menghadap kepada Allah, jiwanya masih berurusan dengan duniawi. Nah, ini supaya kita bisa sholat tahu apa yang kita baca, maka syaratnya adalah kita sudah baca Al-Quran, Al-Fatihah kita baca, kita tahu apa arti yang kita baca. Ayat yang kita baca, kita tahu apa artinya. Doa yang kita baca, kita tahu apa artinya. Yang kedua, tumanina. Jadi setiap gerakan itu tidak terburu-buru. Itu dua hal yang bisa membantu kita untuk sholat khusyuk.
sholat yang mabuk. Yang keempat, ibu bapak yang Allah muliakan, sholatnya mereka yang Allah nilai dengan cuma siulan dan tepukan tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Dan tidaklah sholat mereka di rumahku Baitullah illa muka'an wa tasbih, kecuali tidak, kata Allah, selain siulan dan tepuk tangan. Itu nilai sholat, siulan dan tepukan tangan. Jadi tidak membekas. Ada yang memahaminya mereka sholat di Baitullah itu bertelanjang dada, keliling-keliling Ka'bah, bersiul-siul, bertepuk-tepuk tangan. Itu makna harfiah. Silahkan saja kalau memaknainya seperti itu. Tapi yang jelas itu kan, sholat para nabi adalah dengan rukuk dan sujud. Kita lihat sekarang yang mengaku beriman kepada Yesus tidak ada rukuk sujudnya lagi. Itu tadi yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, ada lagi orang sholat dinilai Allah celaka. Ini sudah umum kita dengar. Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun, walladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Jadi ada orang yang sholatnya celaka, dia sholat tapi dinilai Allah dia orang yang celaka. Nah, ini jelas tidak mengalami mi'raj. Kenapa celaka? Sahur, lalai. Sholat itu untuk akimuddin, untuk menegakkan din. Dia sholatnya untuk kepentingan yang lain. Sholat itu bukti penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Dia menjadikan sholat cuma untuk menjadi perisai. Tameng, tipuan. Dia lalai dari Allah. Dia sholat tapi dia tidak hidup untuk mencari ridho Allah. Mestinya sholat adalah untuk mencari ridho Allah. Dan ketika sholatnya lalai, maka sholatnya riya. Sholatnya untuk kepentingan selain Allah. Sholatnya untuk mendapat sesuatu iming-iming ganjaran duniawi. Kalau tidak sholat, nanti dia tidak akan terpilih menjadi anggota dewan. Misalnya seperti itu. Kalau tidak kelihatan sholat, dia tidak akan terpilih menjadi wali kota, bupati. Itu sholat yang riya. Celaka. Kalau tidak bisa jadi imam, nanti dia tidak akan menang pemilihan. Maka disorotlah jadi imam sholat, di-share sedemikian rupa. Itu sholatnya orang yang celaka, sholat riya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan pembahasan kita tentang Islam Mi'raj terkait dengan sholat sebagai mi'rajnya orang-orang yang beriman bisa menjadi
rohani kita butuh energi spiritual kita peroleh dari sholat, bahwa jasad kita butuh energi dengan makan dan minum, sehingga rugi sekali orang-orang yang tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya dengan menyempurnakan ibadah sholatnya dari waktu ke waktu. Kita bersyukur TPA kalau di Kota Padang ini sangat luar biasa, sehingga umur 7 tahun anak-anak kita sudah pada sholat, 10 tahun sudah pada khatam Al-Quran, tinggal lagi bagaimana memupuknya terus sehingga sampai dewasa. Dari waktu ke waktu kualitas pemahaman Quran, kualitas pemahaman keislaman, kualitas ibadah terus meningkat. Demikian yang untuk kajian ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada yang akan menjadi bahan diskusi. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Daus Istiarti yang telah memberikan kajian mengenai Israfilnya dan Rasulullah SAW. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita dapat bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah Bapak Ibu untuk acara kita pada malam ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Ustaz, ini sembari Ibu menyediakan konsumsi, mungkin Bapak Ibu bisa kita di sini dulu. Informasi lagi tambah dari kami sembari kita bersilaturahmi mencicipi snack yang sudah disiapkan Ibu. Insya Allah di Masjid Surahul Jannah kita juga akan membentuk remaja masjid, Bapak Ibu. Jadi sekarang di Masjid Surahul Jannah itu lebih kurang ada 25 yang ikut program Yuri Remaja, Ustaz, yang digagas oleh Tempo. Yang kita SMP juga tiap Jumat pagi itu ada pelaksanaan kegiatan juga, ada sujud sajadah, lalu ada kajian singkat pada subuh. Itu ada lebih kurang 10 orang. Jadi seolah potensi remaja kita di Masjid Surahul Jannah ini sudah sangat besar, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu seolah ke depan kami dari pengurus akan membentuk remaja Masjid Surahul Jannah, dan insyaallah tentu ini bagian dari pembinaan anak-anak kita yang ada di sekitar Masjid Surahul Jannah. Dan insyaallah anak-anak kita ini punya potensi, Bapak Ibu. Nah, SMA sebenarnya semua satu Ustaz, karena donasi di kita semua satu. Yang SMP juga di sekolah SMP terbaik di Kota Padang ya, ada SMP 25, ada SMP 7 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak kita ini kita akan melibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu saran dan masukan untuk pengembangan Masjid Surahul Jannah yang selama kita ceritakan ini. Dan saja terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah sangat bermanfaat sekali Pak Ustaz dengan kontekstual kajian tentang Isra dan Mi'raj dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Isra Mi'raj dan ceramah dalam bentuk atau kita ingat dalam bentuk sejarah perjalanan Rasulullah, tapi adalah bagaimana Isra dan Mi'raj itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saja bila terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiri-kiri. Kotak aja nih cucuk lah. Enak. Tak habis juga, enak. Ini merah tu. Ini merah. Makannya gulung-gulung kalau mandi. Enak dulu, bukan enak dua, enak. Makan aja, makan ya. Dah ya. Demikianlah besok Mi'raj ini telah selesai. Ya. Ibu-ibu, ini ibu yang Kristian. Boleh. Terima kasih. Gua ambil. Ini udah jalan ya? Ya.
itu cara ambilnya itu. Cukup ngomong. Terima kasih, demikianlah untuk acara kita pada malam ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ceramah agama atau kajian kita tadi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Firdaus STMT. Karena itu setelah kita makan selesai, langsung kita kembali ke tempat atau ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karunia Allah lah kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Dengan izin Allah lah pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan segala yang telah Allah titipkan kepada kita, nikmat yang telah Dia nikmatkan kepada kita semua, dapat kita syukuri, dapat kita manfaatkan dalam rangka menggapai ridha Allah, terutama untuk menuju kepada kehidupan akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarakat muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 mengingatkan kepada kita dengan memberikan perintah untuk kita. Ada beberapa perintah dan juga ada larangan Allah di dalam ayat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah
bekal untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ini perintah Allah yang pertama di dalam ayat ini. Allah mengingatkan kepada kita tentang tujuan yang utama dalam kehidupan kita, yaitu adalah untuk mencari bekal akhirat kita dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah telah memberikan kita kehidupan. Allah berikan kita nikmat. Banyak bekal sesungguhnya dalam kehidupan kita yang sudah kita terima daripada Allah. Jadikanlah bekal-bekal, jadikanlah pemberian-pemberian Allah sebagai nikmat yang kita terima itu untuk mencari perbekalan akhirat kita. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita saat ini tidak bisa kita jadikan sebagai alat, sebagai fasilitas yang menunjang kita untuk mendapatkan bekal kehidupan akhirat nanti. Jadi ini merupakan prioritas utama yang Allah ingatkan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat lain juga Allah tegaskan untuk menguatkan perintah Allah ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ini yang prioritas yang harus kita pahami kaum muslimin sidang Jumat. Seperti yang Allah nyatakan pula dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat sering kita dengar, bahkan kita hafal dengan ayat ini insyaallah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku, kata Allah. Artinya hidup kita ini betul-betul dalam rangka seutuhnya untuk mengabdi kepada Allah. Dan kalau memang seutuhnya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, taatlah. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkanlah, jauhkanlah. Jadi ini kita diingatkan oleh Allah, cari bekal akhiratmu dengan apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Allah beri kita kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk mencari bekal akhirat. Allah berikan kita ilmu, kepintaran, jadikan ilmu itu untuk mencari bekal akhirat kita. Allah berikan kita rezeki dalam bentuk harta besar, kebendaan, jadikan semua itu menjadi alat bagi kita untuk mencari bekal akhirat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga tahu bahwa kita belum lagi berada dalam kehidupan akhirat saat ini. Kita masih berada dalam kehidupan dunia. Maka Allah juga paham. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia. Maka Allah juga ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan nasibmu, bahagianmu di dunia ini, kata Allah. Allah tahu dengan kebutuhan kita. Kita hidup, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keluarga, kita butuh teman, bahkan kita butuh hiburan dalam hidup. Semua kita pasti butuh hiburan, refreshing namanya, untuk menyegarkan pikiran kita, merefresh kembali diri kita. Itu wajar manusia, itu fitrah manusia. Makanya Allah ingatkan kepada kita semua, jangan lupakan nasibmu di dunia. Tapi ini hanya sebagai perumpamaan bahwa ini bukan prioritas utama. Karena bahasanya di situ, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan. Artinya sekedarlah, jangan terlalu berburu dalam kehidupan dunia. Kenapa? Prioritas utama yang pertama sekali sudah Allah sampaikan,
Jangan sampai nanti dengan hal yang kedua ini, ketika Allah memberi kesempatan kepada kita, cari jugalah untuk kebutuhan duniamu. Mau makan silahkan, mau minum silahkan, punya rumah untuk tempat tinggal silahkan, mau cari teman hidup silahkan. Tapi hati-hati, Allah telah ingatkan di dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, melainkan kesenangan yang memperdayakan. Dunia ini sebetulnya menyusahkan kalau kita fikir sama sekali. Kalau kita fikir dengan baik-baik, kita timbang baik-baik, hati-hati bagi kita yang terjebak dengan kehidupan dunia. Dunia ini sumber kesusahan. Artinya orang yang mengejar kehidupan dunia sebagai ambisi utamanya, maka dia akan susah karena dunia itu. Kalau memang dunia yang menjadi prioritas utamanya, maka dunia itu akan menjadi kesusahan untuknya, bukan kebahagiaan dan ketenangan. Percayalah, kalau orang memprioritaskan ingin banyak harta, apapun cara dia lakukan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, maka harta yang banyak itu tak akan memberi kebahagiaan yang hakiki kepadanya, ketenangan yang hakiki kepadanya. Bahkan yang akan muncul dalam dirinya adalah rasa takut kehilangan, takut dengan apa yang sudah dia miliki, apa yang sudah dia dapatkan. Kalau dia punya harta yang banyak, sangat takut kalau akan kehilangan harta itu. Padahal kalau dia mati, harta itu tak dibawa. Ada kalanya orang yang bekerja, mengejar-ngejar jabatan dalam hidup ini, ketika dia mendapatkan jabatan itu, dia takut jabatan itu akan hilang dari dirinya. Orang yang mengejar kekuasaan dunia, ketika dia dapatkan kekuasaan itu, dia takut melepaskan kekuasaan itu. Padahal hakikatnya dunia ini sebentar bagi kita. Apa yang kita dapatkan di dunia ini untuk kebutuhan dunia itu akan kita tinggalkan. Kaum muslimin sedang doa. Harta yang kita dapatkan tidak akan kita bawa mati. Rumah yang kita bangun, yang kita beli, tidak akan kita huni di saat kita di alam barzah. Kendaraan yang kita beli tak akan kita bawa ke alam barzah kita. Itu kalau kita mau memahami, agar kita jangan sampai menjadi manusia yang terjebak cinta yang berlebihan kepada dunia. Makanya Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Maknanya sekedar itu, bukan lebih tinggi prioritasnya daripada yang pertama tadi, yaitu akhirat. Hati-hati, kalau tidak akan menyusahkan diri kita. Akan ada penyakit dalam diri, yaitu rasa takut kehilangan dunia ini. Makanya lebih berbahaya lagi, kata Rasulullah, orang yang hubbud dunia akan menjadi orang yang takut dengan kematian. Bahkan dia ingin hidup 1000 tahun lagi, Allah berikan umur panjang kepadanya. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Jauh ketenangan, jauh kebahagiaan yang hakiki dalam diri kita disebabkan karena terjebak dengan hubbud dunia itu. Maka carilah dunia ini sekedarnya dalam rangka menggapai ridha Allah, bukan berburu dunia dalam hidup ini menjadi utama bagi kita. Karena siapa yang mengejar dunia, maka dunia akan semakin jauh daripadanya. Dia akan terus mengejar, seakan-akan dia masih bisa menangkap dunia. Ternyata dunia itu semakin dikejar, dia semakin jauh dari pandangan matanya. Seperti kita minum air laut, orang yang haus, dia kira air laut akan bisa melepaskan hausnya, dahaganya. Ternyata semakin diminum, maka dia akan semakin haus. Begitulah gambaran dunia. Kemudian perintah yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Kiranya Allah telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Telah banyak kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima. Hanya tinggal bagi kita bagaimana mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan Allah itu. Mungkin masih ada di antara kita yang merasa Allah itu tidak baik, merasa Allah itu tidak adil, merasa Allah itu tidak sayang kepada kita. Hanya karena ada sedikit hal yang mungkin menjadi keinginan kita yang belum kita dapatkan dalam kehidupan ini. Lalu kita melupakan nikmat-nikmat lain, kebaikan-kebaikan Allah yang selama ini yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Maka berdasarkan itu pun Allah menyuruh kita, berbuat baiklah kamu kepada manusia. Allah telah mengingatkan bahwa Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita, terkecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan yang menjaga hubungannya dengan manusia. Jadi hidup ini tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga kita harus menjaga hubungan kita dengan manusia. Maka itu disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Mari kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan kita saling menghina. Jangan saling kita mencaci maki di antara kita. Yang Allah perintahkan di antara kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah perintahkan kepada kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika ada saudara kita yang dalam kehidupannya terjebak dengan kesalahan, mari kita sama-sama mengingatkan kepadanya, mari kita saling menasihati, dan mari kita saling menjaga kesabaran dalam diri kita, karena kesabaran itu suatu benteng yang terkuat dalam diri kita dalam menghadapi kehidupan. Tanpa ada kesabaran, maka kita akan menjadi manusia yang labil, manusia yang tak punya pegangan tanpa kesabaran di dalam kehidupan kita. Makanya Allah kuatkan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Artinya pada hakikatnya bukan sabar itu yang menguatkan kita, tetapi dengan adanya kesabaran itu Allah akan dekat dengan kita, Allah akan bersama dengan kita. Maka hakikatnya melalui kesabaran Allah lah yang menguatkan kita dalam hidup ini. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir Allah larang kita, wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sekali-kali jangan berbuat kerusakan di bumi Allah ini. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang salah menggunakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang salah menggunakan wewenang yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Siapapun kita, jadi apapun kita, selama itu hal yang baik, maka gunakan kesempatan itu untuk mencari keridhaan Allah, untuk menjaga kemaslahatan dalam kehidupan kita. Jangan kita berbuat semena-mena, berbuat sesuatu itu tanpa mempertimbangkan antara manfaat dan mudarat. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita sehingga kita memutuskan sesuatu yang akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita, yang akan menghancurkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita. Bahkan yang jelas, setiap kerusakan yang kita lakukan, Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan itu. Faktabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.